Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Veronica Santi Paramita, STMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Laporan Analisis Keuangan. Perkenalkan, nama saya Nenglia Mailani dengan 23500911183. Di sini saya perwakilan sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Repana Ciasi dengan NIM 23500911181, Nurul Paujiah dengan NIM 23500911182, Zalpa Junior dengan NIM 23500911184, dan Mailani dengan NIM 23500911186. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal Debt to Equity Ratio atau DER menggunakan data rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian struktur modal. Menurut Suharsono dan Inwastriadi tahun 2020 halaman 65, struktur modal dapat didefinisikan sebagai kombinasi antar hutang dan modal sendiri atau saham preferen dan saham biasa. Untuk memperoleh modal yang dibutuhkan perusahaan perlu memperhatikan perimbangan antara hutang dan modal. Dalam hal ini, perusahaan harus mengambil keputusan permodalan yang paling optimal, sehingga menghasilkan kombinasi hutang dan modal yang akan mampu menghasilkan return yang paling maksimal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi current ratio dan struktur aktiva. Yang pertama yang mempengaruhi current ratio yaitu rasio ini dapat diukur dengan rasio current ratio. Current ratio adalah rasio antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya. Yang selanjutnya ada struktur aktiva. Struktur aktiva merupakan aktiva tetap permanen yang dipakai pada operasional perusahaan. Struktur aktiva menggambarkan sebagian jumlah aset yang dimiliki perusahaan yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Selanjutnya ada nama perusahaan. Yang pertama ada PT Campina Es Krim Industri Terbuka, yang kedua ada PT FKS Bersejahtera Terbuka, yang ketiga ada PT Mulia Bogaraya Terbuka, yang keempat ada PT Unilever Indonesia Terbuka, yang kelima ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka. Untuk hasil riset uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,013. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, jadi artinya data residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi ini belum terpenuhi, atau dengan kata lain, model tidak lulus uji normalitas. Berikutnya ada uji heteroskedastisitas. Variabel current ratio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,865 dan variabel struktur aktiva memiliki nilai signifikansi sebesar 0,416. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen X1 dan X2 memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini, atau dengan kata lain, model ini lulus uji heteroskedastisitas. Untuk uji multikoliniaritas adalah kondisi di mana variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi tinggi. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, variabel CR memiliki toleransi sebesar 0,715 dan variance inflation factor sebesar 1,398. Variabel struktur aktiva memiliki toleransi 0,715 dan variance inflation factor 1,398. Jadi, kedua nilai memenuhi kriteria toleransi lebih dari 0,1 dan variance inflation factor kurang dari 10, sehingga model terbebas dari masalah multikoliniaritas. Lalu uji autokorelasi adalah kondisi di mana residual atau kesalahan dalam model regresi saling berkorelasi antar periode waktu. Metode yang digunakan adalah Durbin-Watson. Datanya adalah DW sebesar 2,123, jumlah sampel 25, jumlah variabel independen 3, nilai DL-nya 1,1228, DU-nya 1,6540.
Karena DU 1,6540 lebih kecil dari DW 2,123 lebih kecil dari 4 dikurangi DU 2,346, maka model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Data tidak menunjukkan pola ketergantungan antara residual, sehingga asumsi independensi terpenuhi. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Yang pertama ada koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi atau R-square merupakan bagian dari hasil uji regresi linear berganda. Analisis ini digunakan sebagai pengukur besarnya pengaruh current ratio sebagai X1 dan struktur aktiva sebagai X2 terhadap variabel terikat, yaitu terhadap variabel debt to equity ratio atau DER. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0,426 yang dapat disimpulkan current ratio sebagai X1 dan struktur aktiva sebagai X2 mempunyai pengaruh sebesar 42,6%, sedangkan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Yang kedua ada uji F. Berdasarkan hasil uji F tersebut, F hitung sebesar 8,163, lebih besar daripada F tabel yaitu 3,443, yang didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio sebagai X1 dan struktur aktiva sebagai X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel debt to equity ratio sebagai Y. Artinya, model regresi berganda layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Pengujian pengaruh antara current ratio X1 terhadap DER Y diperoleh nilai terhitung sebesar negatif 1,836 lebih kecil daripada T tabel sebesar 2,07387 dengan nilai signifikasi 0,080. Alfanya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa current ratio ini tidak berpengaruh terhadap DER. Pengujian struktur aktiva terhadap DER diperoleh nilai T hitung sebesar 2,065 lebih kecil daripada T tabel sebesar 2,07387 dengan nilai signifikasi 0,051. Alfanya lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap DER. Menurut jurnal yang dikemukakan oleh Suharsono dan Setiadi pada tahun 2020, current ratio berpengaruh secara negatif terhadap DER. Dan menurut jurnal yang dikemukakan oleh Mudiana dan Damayanti, current ratio ini berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Selain itu, menurut Pangaribuan dan Santoso pada tahun 2022, ada pengaruh yang signifikan antara current ratio dan struktur modal, yaitu semakin tinggi current ratio, maka akan semakin rendah DER, dan sebaliknya. Serta menurut jurnal yang dikemukakan oleh Rahmiana dan Fitri pada tahun 2020, current ratio berpengaruh negatif terhadap DER. Sedangkan berdasarkan pengujian yang diteliti, current ratio ini tidak berpengaruh terhadap DER. Menurut jurnal yang dikemukakan oleh Adawiyah, Badia, Najib, dan Fatoni pada tahun 2023, struktur aktiva mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap DER. Sedangkan berdasarkan pengujian yang telah diteliti, struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap DER. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.